Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan penyajian data, yaitu tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, di sini untuk contohnya, buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari data nilai ulangan harian matematika 50 siswa di bawah ini. Nah, di sini kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya ya. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat tabel ini. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Atau di sini saya tulis X min dengan X max. X min ini adalah nilai terkecil, X max adalah nilai terbesar dari data yang terdapat dalam soalnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk nilai terkecilnya, nah ini ya 16 ya, 16, dan nilai terbesarnya 98 ya. Nah, 98. Nah, di sini langkah pertama kita tentukan dulu nilai terkecil dan nilai terbesar, X min dan X max. Nah, langkah selanjutnya kita cari jangkauannya. Nah, di sini saya tulis jangkauan atau dalam kurung ini lambangnya J besar ya. Rumusnya itu adalah X max dikurangi X min. Nah, jangkauan itu diperoleh dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. X max-nya di sini 98 dikurangi X min-nya di sini 16. Nah, 98 dikurangi 16 itu 82 ya. Nah, setelah jangkauannya ketemu, langkah selanjutnya kita tentukan banyak kelas ya. Banyak kelas itu lambangnya adalah K kecil. Nah, K kecil ya. Nah, untuk banyak kelas ini saya menggunakan aturan Sturges ya. Nah, rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, log N, di mana N-nya ini sendiri adalah banyaknya data. Nah, di sini untuk banyaknya data sendiri di sini sudah tercantum dalam soalnya ya, yaitu 50 siswa. Berarti datanya ada 50 pasti. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh 2 3 4 5 10 kali 5 50, betul ya. Jadi N-nya nanti banyak data ini. Ini banyak data. Nah, langsung kita hitung. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali log banyak datanya tadi 50 ya. 50. Nah, maka hasilnya di sini 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Nah, untuk log 50 ini sendiri bisa langsung dicari dalam kalkulator saja ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cara manual. Tapi kalau cara manual kayaknya terlalu panjang. Maka untuk itu ini untuk sementara kita gunakan dulu kalkulator. Nah, log 50 itu hasilnya adalah 1,699. Ini saya langsung bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Kalau dari kalkulator pasti ditulisnya 1,689 sekian-sekian ya. Ini saya bulatkan menjadi 1,699. Maka di sini hasilnya sama dengan ya 1 ditambah 3,3 dikali 1,699. Ini langsung dihitung aja lagi dengan menggunakan kalkulator ya. Hasilnya itu ini langsung saya tuliskan 3 angka di belakang koma saja ya. Jadi ini 5,607 ya, sekian ya, cuman saya tulis aja langsung 3 angka di belakang koma. Nah, hasilnya di sini 1 ditambah 5,607 hasilnya 6,607
7. Nah, sampai sini ini kita bulatkan. Nah, pembulatannya ini dengan menggunakan pembulatan normal. Ya, jadi kalau 6,607, angka setelah komanya ini kan 6, di atas 5 ya. Jadi kalau di atas 5 langsung kita tambahkan 1 dari nilainya. Berarti dibulatkan menjadi angka 7. Jadi pembulatannya sudah tidak ada lagi bilangan desimal ya, sudah tidak ada lagi angka di belakang koma. Jadi 6,607 langsung dibulatkan menjadi 7. Ini kita gunakan pembulatannya yaitu pembulatan biasa ya. Pembulatan biasa. Nah, pembulatan biasa ya. Karena nanti untuk selanjutnya untuk yang poin berikutnya yang kita pakai adalah pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatan biasa ini setelah angka koma kalau dia 5 ke atas atau 5, 6, 7, 8, 9 itu langsung ditambahkan aja satunya. Langsung ditambahkan 1 dari angka yang sebelum komanya, tapi kalau misalkan di sini hasilnya 6,4 berarti tetap jadi 6 ya. Tapi kalau 6,5 tetap jadi 7 ya. Nah, itu pembulatan biasa. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah banyak kelas yaitu di sini kita cari panjang kelas atau interval ya. Panjang kelas. Ini lambangnya C besar. Rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi J dibagi K. Ya, ini rumusnya. Nah, maka hasilnya di sini J-nya tadi adalah jangkauan. Nah, di perhitungan sebelumnya sudah kita peroleh hasilnya 82 dibagi K. K-nya tadi banyak kelas, K-nya itu 7. Nah, maka di sini hasilnya langsung ke samping aja ya. Supaya tidak nambah kertas dulu. 82 dibagi 7 kurang lebihnya ini saya ambil 2 angka di belakang koma ya. Hasilnya 11,71. Nah, ini kita bulatkan juga. Nah, untuk panjang kelas ini pembulatannya ke atas ya. Jadi berapapun komanya, misalkan nah ini kebetulan 11,7 ya. Nah, komanya kan 7. Kalau menggunakan pembulatan biasa ini jadi 12 kan ya. Nah, ini kebetulan aja nih. Tapi nanti kalau di sini hasilnya misalkan 11,2 itu tetap jadi 12 karena pembulatan yang dipakai di sini adalah pembulatan ke atas. Nah, berapapun komanya tetap ditambahkan 1 untuk angka dasarnya. Ya, di sini saya tulis pembulatannya pembulatan ke atas ya. Di sini aja. Pembulatan ke atas. Jadi kalau pembulatan ke atas itu berapapun komanya, misalkan 11,01 pun kita bulatkan jadi 12. Jadi pembulatannya ke atas. Kalau tadi yang banyak kelas itu pembulatannya biasa. Misalkan kalau nanti hasilnya 6,01 ya tetap jadi 6 ya. Ya, jadi tidak ditambahkan 1. Tapi kalau pembulatan ke atas, berapapun komanya tetap kita tambahkan 1 untuk nilai dasarnya. Nah, setelah ketemu untuk banyak kelas dan panjang kelas, ini langsung kita buat tabelnya, yaitu tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ini langsung saya tutup dulu. Nah, tabelnya itu ada 3 kolom ya. Kolom pertama ini kelas, atau saya tulis aja di sini kelas interval ya. Kelas interval. Yang kedua ini tali atau turus. Ini perhitungannya nanti. Dan yang terakhir itu adalah frekuensi atau sering disingkat dengan F kecil.
Ya. Ini kolom ketiganya ya. Nah, kelas interval ini diperoleh dari nilai terkecil. Tadi nilai terkecilnya kita peroleh 16 kan ya. Jadi pertama 16. Nah, karena berkelompok di sini kita buat interval sampai, nah intervalnya kita lihat dari panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 12 di sini. Ya, 12. Berarti kita hitung 16 itu sampai 12 perhitungan. Ya, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti sampai 27. Jadi dihitung sampai 12 perhitungan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan panjang kelasnya. Karena di sini panjang kelasnya tadi untuk pembulatan ke atasnya ini diperoleh 12. Maka di sini dari X-min-nya ini 16, kita hitung 12. Berarti dihitung 12, diperoleh tadi 27 ya. Nah, tapi bukan ditambah 12 ya, soalnya kalau 16 ditambah 12 hasilnya 28. Nah, kalau 28 itu perhitungannya nanti berlebih ya, karena 16-nya harus ikut dihitung. Jadi mulai dari 16 dihitung. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 12 perhitungan. Jadi yang pertama 16 sampai 27. Nah, berikutnya interval berikutnya berarti 27 nih. Berarti untuk kelas berikutnya mulai dari 28. Dihitung lagi sampai 12. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, sampai 12 perhitungan ya. Tadi 39. Nah, dan seterusnya ya. Ini langsung aja habis 39 berarti 40. Dihitung 12 juga itu akan diperoleh 51 ya. Terus selanjutnya di sini berarti 52. Dihitung 12 lagi di sini sampai 63 ya. 63 terus 64 sampai dihitung 12 berarti 75. Atau sebenarnya tadi menggunakan cara yang lain juga bisa ya. Tambah 12 jadi 76 dikurangi 1 jadi 75 gitu aja juga nggak apa-apa sih ya. Nah, habis 75, 76 tambah 12, 88 berarti 87 ya. Nah, 87. Nah, tadi nilai maksimalnya sampai berapa? Nah, minimal sampai 98. Nah, di sini 98 masih kurang ya. Berarti terus satu kelas lagi. Habis 87 berarti 88 sampai ditambah 12 dapat 100 kurangi 1 berarti 99 ya. Nah, ini tabelnya di sini. Jadi kalau kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi ada 7 kelas. Nah, kita cocokkan dengan banyak kelas yang sudah kita hitung. Banyak kelasnya adalah 7 pembulatan biasa tadi ya. Jadi sudah sesuai. Ya, ada 7. Jadi ini namanya kelas nih. 16 sampai 27 ini kelas pertama. 28 sampai 39 ini kelas kedua. 40 sampai 51 ini kelas 3. Ini kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini namanya batas bawah. Nah, yang sebelah kanan di sini batas atas. Ya, jadi kalau ditanya batas bawah kelas 1 16, batas bawah kelas 2 28, batas bawah kelas 3 40. Batas atas kelas 4 63, batas atas kelas 5 75, batas atas kelas 6 87, batas atas kelas 7 99. Ya, itu kelas itu penjelasan untuk kelas, batas bawah dan batas atas. Nah, sekarang tinggal kita hitung tali atau turusnya. Nah, caranya mungkin kalian sudah paham ya. Ini sudah sering dipakai kalau di pemilihan-pemilihan ketua kelas mungkin, atau mungkin perhitungan-perhitungan waktu di SMP atau di SD dulu juga udah pernah ya. Ini hanya perhitungannya saja, tapi bedanya di sini ini kita masukkan ke kelasnya. Nah, contohnya begini. Data pertama 61. 61 itu masuk kelas, nah sini ya. Nah, di sini kan 52 sampai 63, berarti 61 ada di sini nih. Ini berarti kelas 4. Berarti ini perhitungannya 1. Nah,
Terus selanjutnya 53. 53 itu berarti masuk kelas 4 juga nih. 53 di antara 52 sampai 63 kan ya. Nah, masuk perhitungan lagi. Ini yang ketiga 92. 92 berarti masuknya ke sini ya, kelas 7 ya. Nah, satu. Ini 73. 73 masuknya ke sini ya. Nah, 64 sampai 75 nih, 73 ada di sini nih. Satu. Terus 71. 71 ada di sini juga. Satu. 42. 42 ada di sini ya. 42. 98. 98 berarti di sini. 57. 57 berarti ada di sini. 54. 54 berarti di sini juga. 63. 63 berarti ada di sini ya. Nah, ini 4 udah 4 berarti supaya membedakannya 5 kita coret begini. Nah, dan seterusnya. Ini supaya lebih cepat, saya contohkan aja sebaris, sisanya nanti tinggal dicek sendiri ya. Jadi ini langsung saja saya tulis jawabannya. Di sini nanti ada 2, di sini nanti ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Yang kelas 3 nanti ada 9, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4. Terus kelas 4 nanti ada 17, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2. Terus kelas 5 nanti ada 10, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 10 pas. Kelas 6 nanti ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Kelas 7-nya ada 2. Jadi frekuensinya di sini kita tulis banyaknya angkanya. Jadi di sini 2, di sini 5, di sini 9, di sini 5, 5, 5, 17, di sini 10, di sini 5, di sini 2. Nah, di sini bisa kita tambahkan satu lagi, satu baris lagi ya, untuk jumlah. Atau biasanya untuk jumlah ini saya singkat dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah. Ini kalau kita hitung semua nih, ini 10, 20, 30, 40, 50 ya, pas ya. Ada 50 sesuai dengan soalnya. Ya. Nah, begitulah penjelasan untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.